Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Rahmah, NIM 120090007, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pontianak semester 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyebut sebagai bahasa persatuan. Namun secara resmi bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 36 menyebut bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merupakan tokoh yang telah merancang ejaan ini. Van Ophuijsen tidak sendirian, ia dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Usaha ini tidaklah sia-sia karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu yang pertama huruf J, misalnya jang, pajah, sajang, dan sebagainya. Yang kedua huruf OE, misalkan goe roe, itoe, koe moer, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda tema, misalkan mak moer, akal, tak, pak, dinamai, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Nama Suwandi diambil dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden Soekarno. Ejaan ini dipilih pemerintah Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini resmi menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tanggal 19 Maret 1947. Karena berdekatan dengan proklamasi, ejaan ini disebut ejaan Republik. Penamaan ini sekaligus menunjukkan semangat kemerdekaan yang baru berumur hampir 2 tahun. Ciri-ciri ejaan ini yaitu yang pertama, huruf OE diganti dengan U, misalkan guru, itu, umur, dan sebagainya. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, misalkan tak, pak, rajat, dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, misalkan kanak 2, yang berarti kanak-kanak, kemudian berjalan 2 atau berjalan-jalan, dan ke barat 2-an atau ke barat-baratan. Kemudian yang keempat, awalan di dan kata depan ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, misalkan di pasar, dipukul, dan dibaca. Baiklah, cukup sekian materi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.